Baik Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Kita jumpa lagi di KPKS Hieronymus. Hari ini Selasa di penghujung Februari, 28 Februari ya, 2023. Kita masih akan melanjutkan topik pembahasan malam hari ini bersama Pak Seto. Hidup sejahtera menurut kehendak Allah. Malam hari ini sesi ke-7 ya, kesejahteraan hidup sejahtera menurut kesejahteraan bersama dan janji Allah. Baik Bapak Ibu, kita buka pertemuan malam hari ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Pak Okada. Silakan Pak. Baik, mari satukan hati di dalam doa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Engkau berikan melalui Pak Seto malam ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akar budi, agar kami dapat menerima pelajaran dengan baik. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Kemudian kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Pak Okada. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Selamat malam Ibu Bapak dan saudara-saudara semua. Selamat Pak. Di pertemuan yang lalu kita sudah melihat apa yang dikatakan oleh para nabi tentang kesejahteraan. Yang pada prinsipnya begini, orang Israel dan Yehuda melakukan kesalahan terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Dan kesalahan yang mereka lakukan ini erat berkaitan dengan kehidupan bersama dan lebih khusus lagi berkaitan dengan kesejahteraan. Ketika mereka sejahtera, mereka berpikir bahwa kesejahteraan itu yang memberikan adalah dewa-dewi Kanaan. Maka kemudian mereka menyembah dewa-dewi Kanaan. Kemudian di dalam kehidupan bermasyarakat, orang-orang yang memiliki kekuatan baik secara politik maupun secara ekonomi itu melakukan kejahatan terhadap sesama dan membuat sesamanya hidup tidak sejahtera. Mereka memeras orang miskin, mereka menggunakan malapetaka atau kecelakaan yang dihadapi oleh orang miskin sebagai kesempatan untuk mengumpulkan harta benda. Dan akibatnya, ya, sebagian orang menikmati kelimpahan harta benda, sedangkan yang lain harus mengalami penderitaan. Nah, terhadap orang Israel yang berlaku seperti itu, Allah melalui para nabi menyampaikan ancaman hukuman. Dan ancaman hukumannya menyangkut kesejahteraan. Hukuman untuk orang-orang Israel itu adalah diambilnya kesejahteraan yang mereka miliki. Negeri mereka, kota-kota mereka akan dikuasai oleh musuh. Orang-orang mereka akan dibunuh, harta mereka akan diambil dan dijarah. Sementara itu yang masih hidup akan diangkut, entah sebagai orang buangan, entah dijual sebagai budak. Apa yang disampaikan oleh para nabi sebagai ancaman dari Tuhan, itu benar-benar terjadi. Karena orang Israel memang tidak memperhatikan seruan mereka, seruan para nabi, untuk bertobat. Jadi ya benar-benar kesejahteraan mereka diambil. Silahkan mengingat bagaimana orang-orang Babel mengepung Yerusalem, kemudian menguasai Yerusalem,
membunuh orang-orang yang ada di dalamnya, menjarah harta miliknya, dan kemudian mengangkut orang-orang Yehuda ke pembuangan. Sehingga mereka harus tinggal di negeri asing. Dan ini jelas merupakan bentuk ketidaksejahteraan akibat kesalahan dan dosa yang mereka lakukan terhadap Tuhan dan sesama. Nah, ketika orang-orang Yehuda itu ada di dalam pembuangan, mereka itu masih sangat yakin Tuhan pasti akan segera membebaskan kita dan membawa kita kembali ke negeri mereka. Tetapi Nabi Yeremia itu mengatakan, kalian sudah bersalah, kalian sudah dihukum oleh Tuhan, karena itu terima hukuman yang dijatuhkan kepadamu. Terima. Kamu akan lama di pembuangan dan terima nasibmu karena kamu sudah melakukan kesalahan. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan ke Nabi Yeremia bab 29. Yeremia bab 29. Sudah siap? Dari ayat 1 ya. Beginilah bunyi surat yang dikirimkan oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang-orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Dan dikatakan di ayat 2, itu terjadi sesudah Raja Yekonia beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safat dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Jadi ini orang Yehuda sudah diangkut ke pembuangan, sudah tinggal di pembuangan. Tapi yang dimaksudkan ini adalah pembuangan pertama di zaman Raja Yekonia atau Yoyakim. Kalau bicara tahun, itu pembuangan pertama itu 597 sebelum Masehi. Nanti 10 tahun kemudian, 587, itu ada pembuangan besar-besaran. Setelah Yerusalem itu benar-benar diruntuhkan. Jadi raja, bangsawan, pemimpin keagamaan sudah ada di pembuangan. Lalu Nabi Yeremia masih ada di Yerusalem. Yeremia tidak ikut ke pembuangan. Nah, Yeremia kirim surat kepada orang-orang Yehuda di tanah pembuangan itu. Nah, itu disebutkan, surat itu diantarkan atau dititipkan kepada orang yang disebut di situ. Nah, sekarang kita lihat isi suratnya. Ya. Ayat 4. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Apa yang difirmankan Tuhan? Lihat ayat 5. Dirikanlah rumah untuk kamu diam. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana, di Babel ya, kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Nah, ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel.
Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Nah, sampai di sini dulu. Balik ke ayat 5. Ini pesan Tuhan untuk orang-orang Yehuda yang sudah ada di pembuangan. Pesannya apa? Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Di mana ini? Di tanah pembuangan. Jadi di tanah pembuangan, di Babel, orang Yehuda diajak oleh Yeremia, dirikan rumah di sana. Kemudian buat kebun. Tanam-tanaman yang menghasilkan hasil bumi itu. Nikmati hasilnya. Habis itu, ambil istri. Kalian ambil istri. Ambilkan istri untuk anak-anakmu. Ambilkan suami untuk anak-anakmu. Supaya di tanah Babel, di tanah pembuangan kamu bisa berkembang dan tidak berkurang jumlahnya. Berikutnya, yang sangat mencolok ayat 7. Usahakan kesejahteraan kota kemana aku buat. Berdoalah untuk kota itu. Sebab kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu. Kalau kota tempat kamu diam di Babel itu sejahtera, maka kamu pun akan menikmati kesejahteraan itu. Bapak Ibu, kalau membaca kalimat-kalimat yang seperti ini, ya bisa jadi orang akan senang, tapi enggak begitu nanti reaksi orang-orang Yehuda yang ada di Babel. Yang mereka pikirkan adalah mereka akan segera pulang. Tuhan akan membawa mereka cepat pulang ke Yehuda. Tapi yang kemudian terjadi bukan begitu. 10 tahun sesudah mereka dibuang, rombongan orang buangan dari Yehuda menyusul mereka dengan membawa berita bahwa Yerusalem sudah runtuh. Yerusalem sudah runtuh. Bait Allah sudah tidak ada lagi. Sehingga rombongan orang buangan yang tinggal di Babel makin besar jumlahnya. Nah, yang sekarang lihat ke ayat ini 8. Ada nabi-nabi yang mengatakan bahwa mereka akan cepat pulang. Yeremia mengatakan, bohong, jangan dengerin mereka. Nubuat mereka palsu, apa yang mereka katakan tidak berasal dari Tuhan. Yang Tuhan katakan kepada kalian adalah seperti yang aku tulis dalam surat ini. Usahakan kesejahteraan kota, tempat mereka dibuang. Itu artinya, Bapak Ibu, orang Yehuda akan tinggal lama di pembuangan. Ayat 10. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu
ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Jadi, apa yang disampaikan oleh Yeremia tadi, usahakan kesejahteraan. Perhatikan penghidupanmu dan keluargamu di tanah buangan. Kenapa? Kamu akan lama tinggal di tanah pembuangan. Ayat 10, kamu akan harus melewati 70 tahun pembuangan. Jadi terima nasibmu. Terima apa yang diputuskan Tuhan kepadamu. Kalau kamu menerima putusan ini, ingat ya, suatu saat nanti, setelah 70 tahun, Tuhan akan membawa mereka kembali ke tanah air mereka. Tuhan akan membawa orang-orang Yehuda kembali ke negeri mereka. Sekali lagi, syaratnya terima keputusan Tuhan. Tanggung hukuman yang sudah dijatuhkan Tuhan kepada. Ingat ya, ada harapan buat kamu nanti. Nanti kalau kamu sudah melewati 70 tahun, Tuhan akan memulihkan keadaanmu, Tuhan akan mengumpulkan kamu, dan membawa kamu ke tanah airmu. Dan pada waktu itulah kamu akan hidup dalam kesejahteraan. Tapi kemudian Bapak Ibu lihat ke ayat 24. Kepada Semaya, orang Nehelam itu harus kau katakan, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, oleh sebab engkau telah mengirim surat atas namamu sendiri kepada seluruh rakyat yang ada di Yerusalem, yaitu kepada Imam Zefanya bin Ma'asir, dan kepada segala imam bunyinya. Tuhan telah mengangkat engkau Zefanya menjadi imam menggantikan Yoyada, supaya engkau menjadi pengawas di rumah Tuhan, untuk memasungkan setiap orang gila yang menganggap dirinya nabi, dan untuk merantai lehernya dengan besi. Tetapi sekarang, mengapakah engkau tidak menegur Yeremia orang Anatot itu, yang menganggap dirinya nabi di antara kamu? Bukankah ia telah mengirim pesan kepada kami di Babel, katanya, pembuanganmu masih lama, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ini pimpinan orang-orang Yehuda, baik yang di Babel maupun yang di Yerusalem, tidak bisa menerima apa yang dikatakan oleh Yeremia. Karena apa? Mereka yakin, nabi-nabi mereka mengatakan mereka akan cepat pulang. Yeremia justru mengatakan yang sebaliknya. Kamu akan lama di Babel. Nah, itu Bapak Ibu kita lihat situasi orang-orang Yehuda yang ada di pembuangan Babel. Satu hal yang mencolok untuk kita perhatikan, mereka ada di Babel, dan di Babel itu adalah tempat Tuhan membuang mereka. Terima hukuman yang dijatuhkan oleh Tuhan. Lalu sekarang dengarkan perintah Tuhan. Usahakan kesejahteraanmu, usahakan kesejahteraan kota di tempat kamu dibuang oleh Tuhan. Nih, di tanah pembuangan saja mereka diingatkan untuk mengusahakan kesejahteraan bersama. Dan Bapak Ibu, kalau di dalam gereja Katolik, hal yang seperti ini kan yang terus diperhatikan. Usaha supaya bukan hanya sebagian kecil orang yang sejahtera, tetapi semua menikmati, mengalami kesejahteraan. Nah, kemudian sekarang begini, silahkan kita beralih ke Yeremia bab 30. Yeremia 30. Firman Tuhan, ayat 1, datang. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu. Itu,
dalam suatu kitab. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Orang-orang yang dibuang ke Babel, ya, terima janji, tanggung dulu hukumanmu. Nah, berikutnya, silahkan ke ayat 8. Maka pada hari itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mematahkan kok dari tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka. Dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Nah, ini ayat 10. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah gentar, hai Israel, sebab sesungguhnya aku akan menyelamatkan engkau dari tempat jauh, keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub itu sama dengan Israel, akan kembali hidup tenang dan aman dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan, tetapi engkau tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tidak bersalah. Nah, lihat di sini Nabi Yeremia menyampaikan orang Yehuda akan dibawa kembali ke negeri mereka. Di tanah pembuangan mereka harus mengusahakan kesejahteraan. Ya, itu bagus, itu jelas positif. Tetapi bagaimanapun tanah pembuangan itu bukan tanah mereka. Itu bukan tanah yang diberikan oleh Tuhan. Dan sebenarnya Tuhan tidak menghendaki mereka tinggal di tanah pembuangan. Tuhan menghendaki supaya mereka nantinya kembali ke tanah air mereka, ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka. Lihat ke 30 ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Nanti kalau kamu kembali ke tanah airmu, nah kamu akan mendirikan lagi rumah, kota, dan kamu akan tinggal tenang di situ. Kalau kita ingat kitab Keluaran, Allah membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Lalu memberikan kepada mereka tanah Kanaan, kan? Itu tanda Allah tidak menghendaki orang Israel menderita. Hal yang sama sekarang dilakukan oleh Tuhan untuk orang Israel. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu kita melangkah sedikit-sedikit. Silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Jadi pertanyaan saya itu, pada ngerti nggak yang saya omongin? Karena kalau nggak belajar di kursus kitab suci begini, nggak akan diajak membuka kitab-kitab kayak gini ini kan. Ya, silahkan kalau ada yang mau disampaikan lebih dulu. Silahkan, Bapak Ibu, ada yang mau bertanya mungkin? Disuruh nanya nggak nanya, ditanya nggak jawab. Ya, Pak Ukada, silahkan. Ya. Maaf kalau salah ya. Itu jadi bait suci itu belum ada saat itu. Pada waktu itu, Ya. jadi begini Pak,
Kalau bait suci ya, bait Ya. suci itu didirikan oleh Salomo. Salomo, saya sampaikan angka kasarnya ya, didirikan tahun 900 sebelum Masehi. Ya. Kemudian bait suci ini diruntuhkan oleh Babel tahun 587 sebelum Masehi. Ya. Kemudian orang Israel pergi ke pembuangan. Setelah sekian lama di pembuangan, orang Israel kembali ke tanah air mereka, seperti di kitab Nehemia, Ezra dan Nehemia. Lalu mereka selesai membangun kembali bait Allah, bangun kembali tahun 515 sebelum Masehi. Dan bait Allah yang didirikan sesudah pembuangan ini yang bertahan sampai di zaman Yesus. Nah, Nabi Yeremia itu berkarya ya, yang disebut yang kita sudah lihat tadi. Tahun 597 orang Israel dibuang untuk pertama kali. Ini Yeremia sudah mengingatkan. Lalu mereka diangkut ke pembuangan kan? Mereka pikir kita akan cepat pulang. Nabi-nabi kita mengatakan kita akan cepat pulang. Yeremia mengatakan yang sebaliknya, kamu akan lama di sini. 10 tahun sesudah pembuangan pertama, Babel menghancurkan Yerusalem, meruntuhkan bait Allah, dan mengangkut orang-orang Yehuda ke pembuangan. Nah, itu 587. Jadi waktu orang Israel, orang Yehuda pergi ke pembuangan yang kedua, ini bait Allah runtuh, sudah diruntuhkan. Begitu, Pak. Ya tentu, kalau begitu masyarakat mau kembali ke tanah aslinya untuk buat bait Allah lagi, ya itu wajar pikirannya. Ya memang karena Yeremia adalah nabi dan buat sedemikian, tetapi masyarakat juga sebetulnya wajar juga mereka cepat pulang, tidak dengar Yeremia daripada dengar Yeremia. Walaupun nabi palsu ada yang katakan cepat pulang, saya kira tidak salah ya. Persis seperti itu yang terjadi. Mereka ingin mendengarkan, mereka mau mendengarkan yang menyenangkan untuk mereka. Tetapi itu bukan yang dikehendaki Tuhan. Yang dikehendaki Tuhan adalah kamu sudah berdosa. Nah, itu pertemuan yang lalu. Kamu sudah bersalah kepada Tuhan dan kepada sesamamu. Sekarang kamu tanggung dulu hukumanmu. Sesudah itu Tuhan akan mengembalikan kamu. Ya, mereka benar-benar mendengarkan. Bukan hanya di sini, Pak. Nanti kalau membaca Yeremia bab 27, bab 28, persis kita akan ketemu nabi-nabi palsu lebih didengarkan daripada Nabi Yeremia. Yeremia mengatakan, kamu menyerah saja kepada Babel, kamu akan selamat. Nabi-nabi palsu mengatakan, enggak, kita lawan, kita pasti menang. Nah, itu contoh pertentangan lagi. Jadi Nabi palsu mengatakan, Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi kita. Jangan menyerah. Yeremia mengatakan, menyerah saja kamu kepada Babel, kamu akan selamat walaupun kamu dibuang. Tapi bait suci akan tetap dan kamu tidak akan mengalami banyak kematian. Mereka tidak mendengarkan Yeremia, jadilah pembuangan besar yang 587. Begitu, Pak. Baik, terima kasih banyak, Pak. Ya. Pak Seto, ini mereka dibuang selama mereka dibuang selama 70 tahun. Artinya satu generasi sudah ganti. Gitu. Mirip juga di Gunung Sinai itu kan 40 tahun ya. Tapi kurang lebih generasi satu generasi ya ganti lagi gitu. Apakah ada maksud tertentu seperti itu? Saya nggak melihat ada yang istimewa gitu, Pak. Tapi nanti kalau membaca kitab Ezra, Bapak akan bisa lihat bagaimana
ini masih ada ya orang-orang yang melihat bait Allah pertama. Melihat bait Allah yang pertama, lalu mereka sekarang melihat bait Allah didirikan lagi. Dan mereka sedih. Karena bait Allah mereka tidak semegah di zaman Salomo. Semegah bait Allah yang dibuat Salomo dulu. Jadi tidak, ya kalau yang perjalanan di gurun itu kan cuma 40 tahun, tapi bersih. Generasi yang keluar dari Mesir habis kecuali hanya Yosua dan Kaleb. Nah kemudian kalau di pembuangan ini, yang kembali bisa dikatakan mungkin lebih banyak gitu ya kalau ngomong statistiknya ya. Boleh dibuka dulu kitab Ezra. Ya, kitab Ezra. Ezra, ya. Bab 3 ayat 12. Tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi, dan kepala-kepala kaum keluarga, orang tua-tua yang pernah melihat rumah yang dahulu, menangis dengan suara nyaring ketika perletakan dasar rumah ini dilakukan di depan mata mereka. Sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Ya, ini orang yang dibuang ke Babel, ini pulang ke Yehuda. Di antara mereka yang pulang, itu ada generasi yang dulu berangkat. Ya. Nah, ini ya pasti udah tua sekali ya, sudah tambah 70 tahun. Iya. Tapi mereka melihat, dulu bait Allah seperti apa, sekarang bait Allah seperti apa. Dulu bait Allah didirikan oleh Salomo ketika Salomo ada dalam masa kejayaan. Sekarang, panitia pembangunan bait Allah adalah orang-orang yang pulang dari pembuangan. Oh, sedih mereka. Nah, begitu, Pak. Nangislah mereka. Ya. Ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Kalau tidak ada, ya, ada? Silakan. Kalau tidak ada, silakan ke kitab ini, Hosea. Kitab Nabi Hosea, bab terakhir ini ya, bab 14. Ini sama urusannya atau temanya dengan orang Israel berdosa, mereka dihukum, dan kemudian Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Gitu. Bab 14, silahkan ke ayat 2. Kalau Hosea ini urusannya dengan kerajaan Israel dan Samaria ya. Kalau Yeremia tadi dengan kerajaan Yehuda. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allah, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahan. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan, dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, hingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami, karena engkau menyayangi anak yatim. Nah, ini juga di sini kita ketemu kesalahan orang Israel. Di kitab Nabi Hosea,
Kesalahan utama orang Israel itu adalah meninggalkan Yahweh Allah mereka dan pergi menyembah dewa-dewi Kanaan. Lalu, karena mereka sudah melakukan kesalahan, mereka juga harus tanggung hukuman. Kalau sudah tanggung hukuman, bertobat kamu. Nah, kemudian, lihat sekarang ke ayat 5. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela. Sebab murkaku telah surut daripada mereka. Enam. Aku akan seperti embun bagi Israel. Maka ia akan berbunga seperti bunga bakung. Dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambat. Semaraknya akan seperti pohon zaitun. Dan berbau harum seperti yang di Lebanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naungan dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Lebanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau, dan ini daripada aku engkau akan mendapat buah. Tidak langsung menyebut soal harta, tentang kesejahteraan gitu ya. Tapi lihat bahasa kiasan yang digunakan di dalam teks ini. Ayat 5 dulu. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Terus, aku akan mengasihi mereka. Sebab murkaku telah surut dari mereka. Urutannya sebenarnya terbalik kan? Murkaku sudah surut, aku akan memulihkan mereka dan akan mengasihi mereka. Ini bicaranya sama, masih sama urusannya. Orang Israel sudah berdosa, dan karena dosa yang sudah mereka lakukan, Allah menghukum mereka. Nah, di sini digunakan kata murka. Tapi Tuhan mengatakan, murkaku sudah surut. Aku akan memulihkan mereka. Aku akan mengasihi mereka. Lalu ayat 6. Aku akan seperti embun bagi Israel. Maka ia akan berbunga seperti bunga bakung. Dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Aku akan seperti embun bagi Israel. Tunggu dulu. Bapak Ibu, kapan terakhir melihat embun? Enggak ketemu embun kan. Nah, membayangkannya begini, Bapak Ibu, lihat ke tanah yang banyak pepohonan, banyak tanamannya, lalu lihat embun-embun itu. Adanya embun itu membuat tanaman menjadi tampak segar. Menjadi tampak segar. Nah, walaupun dulu waktu saya kecil, kalau pergi ke sawah masih banyak embun itu, risih kaki saya. Karena kaki jadi basah, lalu dingin kalau melewati ini jalan atau pematang yang ini banyak rumput, lalu rumputnya masih banyak embun itu. Itu kalau jalan di situ nggak nyaman, nggak enak malah. Basah, dingin. Tapi bukan itu yang dimaksudkan. Bayangkan pepohonan yang di atasnya ada embun-embun. Dan embun itu membuat tanaman tampak segar. Aku akan seperti embun bagi Israel. Tuhan akan seperti air yang membuat Israel sebagai tanaman akan tumbuh subur. Dan kemudian Israel sebagai tanaman akan berbunga seperti bunga bakung. Nah, kemudian lihat, ranting-rantingnya akan merambah, semaraknya akan seperti pohon zaitun, berbau harum seperti di Lebanon. Itu gambaran hidup
yang sejahtera, nyaman, aman, tentram bersama Tuhan. Nah, yang lebih gampang mungkin membaca ayat 8. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku dan tumbuh seperti gandum. Nah, Bapak Ibu yang di bagian ini yang tolong dibayangkan, itu adalah orang Israel hidup atau tinggal bersama dengan Tuhan setelah mereka menanggung hukuman dan bertobat. Allah menghendaki bukan kehancuran Israel. Allah tetap mengasihi Israel dan berharap supaya Israel tinggal bersama dengan Dia lagi. Nah, sekarang pindah ke kitab Amos. Bab terakhir juga ini. Amos bab terakhir, mulai dari ini ayat 11. Di bagian-bagian sebelumnya, Amos sudah berbicara tentang dosa, tentang kejahatan Israel, sudah bicara juga tentang hukuman yang harus ditanggung oleh Israel karena dosa dan kejahatan mereka. Tetapi sekarang, Nabi Amos menyampaikan janji yang disampaikan oleh Tuhan kepada mereka. Ayat 11. Pada hari itu, aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Maksudnya apa? Perhatikan pondok Daud. Nah, kita sudah banyak belajar tentang sejarah Israel kan ya. Di zaman Daud, kerajaan Israel mencapai puncak kejayaan. Puncak kejayaan dilanjutkan di zaman Salomo. Setelah Salomo meninggal, kerajaan diperintah oleh Rehabeam, dan pada waktu itulah suku-suku di utara memisahkan diri dan membentuk kerajaan sendiri. Nah, kerajaan Israel yang utara runtuh oleh Asyur tahun 722. Kerajaan Yehuda runtuh juga 587 sebelum Masehi. Tapi kemudian, begini, Tuhan pernah janji kepada Daud, tahtamu, kerajaanmu akan kokoh selamanya di hadapan. Itu disampaikan di 2 Samuel bab 7. Tuhan berjanji, kerajaan Daud akan kokoh selamanya. Kerajaan Daud akan ada seterusnya, dan keturunan Daud akan terus menjadi raja. Janji Tuhan seperti itu. Tapi kemudian sejarah justru menunjukkan kerajaan Daud pecah menjadi 2. Lalu 2 kerajaan itu hancur semuanya. Lalu orang Israel dan Yehuda sampai kepada pertanyaan ini, Tuhan setia nggak kepada janji? Katanya kerajaan Daud akan kokoh selamanya, tetapi kok kerajaannya pecah dan pecahannya hancur satu-satu. Nah, kemudian di kitab ini, Amos bab 9 ini, Tuhan mengatakan, aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Itu sama dengan Tuhan mengatakan, aku akan mendirikan kembali kerajaan Daud yang sudah pecah dan hancur. Kerajaan Israel dibandingkan dengan rumah. Rumahnya hancur, tetapi kemudian kerajaan Israel itu akan dibangun lagi. Lalu kiasannya menjadi sangat jelas ini ya. Aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Suatu saat nanti Tuhan akan mendirikan kembali kerajaan Daud
yang sudah runtuh. Dan nanti kerajaan Daud yang akan dibangun kembali oleh Tuhan, itu akan sangat kuat. Nah, efeknya ayat 12. Supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom. Dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Nanti kalau Tuhan sudah mendirikan kembali kerajaan Daud, kerajaan ini akan kuat. Dan kerajaan ini akan mengalahkan, menaklukkan kerajaan sebelah, yaitu Edom. Nah, kemudian ke ayat 13. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai. Dan pengirik buah anggur menyusul penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru. Dan segala bukit akan kebanjiran. Nah, kita lihat nanti kalau kerajaan Israel sudah didirikan kembali, kalau kerajaan Daud sudah dibangun ulang oleh Tuhan, ini yang akan terjadi. Bapak Ibu pahami dulu, kiasan ini harafiah dulu. Orang menanam gandum. Gandum tumbuh sampai musim panen. Ya. Lalu di musim panen, para penuai akan menuai panen gandum. Setelah semua gandum panenan itu selesai dituai, barulah pembajak akan bekerja. Membajak tanah untuk menanaminya lagi. Tapi mereka harus memperhatikan cuaca. Karena sistem irigasi mereka dulu kan tidak seperti yang sekarang. Mereka mengandalkan hujan. Jadi kalau mereka mau menanam gandum, mereka harus perhatikan musim. Tidak bisa terserah mau tanam kapan saja. Tidak bisa begitu. Mereka yang biasa di dunia pertanian akan tahu. Orang-orang tradisional, orang-orang yang biasa bertani akan tahu kapan harus menanam. Bahkan, nggak tahu Bapak Ibu mungkin pernah dengar atau enggak, kalau orang kalau mau menebang bambu saja, itu sebenarnya harus tahu waktunya. Ini bukan soal kepercayaan tentang yang nggak kelihatan, bukan. Ini bambu, kalau orang tebang bambu, supaya bambu itu nanti awet, nebangnya, saya nggak bisa ingat, bapak saya dulu yang pintar sekali, pagi atau siang atau sore. Lalu dampaknya kalau nebangnya benar, bambu ini akan awet sekali, tidak akan dimakan rayap. Itu pengetahuan yang ya hanya para petani, orang yang biasa ngurusi kebun yang akan tahu. Nah, sekarang begini. Pembajak menyusul penuai. Pembajak menyusul penuai. Maksudnya, penuai gandum, masih menuai gandum dan belum selesai. Tapi waktu membajak sudah tiba. Kalau tidak segera dibajak, nanti kalah cepat sama musim hujan, mereka tidak bisa menanam. Apa arti kalimat ini? Bukan penuainya yang pada malas, tetapi gandum yang harus dituai begitu banyak. Gandum yang dituai begitu banyak. Para penuai harus menuai dan menyelesaikan penuaian, tapi kelimpahan panen membuat mereka harus kerja lama, bukan kerja lambat. Sehingga waktu untuk membajak sudah tiba, tapi ini penuai belum menyelesaikan tugasnya. Akan ada kelimpahan gandum
Lalu, lihat, gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Gunung meniriskan anggur baru. Ini kalau harafiah, gunung-gunung netesin anggur gitu ya. Gunung netes anggur, anggurnya ngalir terus gitu. Gunung-gunung mengalirkan wine. Lalu bukit-bukit kebanjiran wine. Maksudnya apa ini? Harafiah begitu artinya. Tetapi yang dimaksudkan, akan ada kelimpahan anggur. Pohon-pohon anggur ditanam di perbukitan. Ya. Lalu nanti, kalau kerajaan Daud sudah didirikan kembali, akan ada kelimpahan gandum, dan akan ada kelimpahan anggur. Bukit, gunung yang ditanami anggur akan menghasilkan panen yang melimpah. Itu nanti kalau Tuhan mendirikan kembali kerajaan Daud. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas, dan mendiaminya. Ini kehidupan orang di zaman dulu ya. Punya rumah, ladang gandum, kebun anggur. Rumahnya bagus, panen gandum, panen anggur melimpah. Itu kegembiraan orang di zaman dulu begitu. Nah, kemudian mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan akan makan buahnya. Aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah mereka yang telah kuberikan kepada mereka. Nah, sekarang silakan membayangkan, kalau Tuhan memulihkan kerajaan Daud, maka lihat, bayangkan, orang Israel membuat rumah yang bagus-bagus. Bukan pondok yang dibuat dari kayu, ini dari batu. Rumah-rumah yang dibuat dari batu-batu. Rumah yang kokoh, rumah yang megah, rumah yang bagus. Kota mereka, ini rumah-rumahnya bagus. Di luar kota, mereka punya kebun anggur, mereka punya ladang gandum, dan semua panenannya melimpah. Ketika Tuhan nanti datang dan memulihkan kembali kerajaan Daud, itu yang akan terjadi. Dan kemudian ingat, tahta Daud akan kokoh, kerajaan Daud akan kokoh. Ketika Tuhan akan memulihkan kerajaan Daud, lalu yang akan menduduki tahta Daud siapa? Keturunan Daud. Yang akan menduduki tahta Daud itu adalah keturunan Daud yang akan diurapi oleh Allah dan menyandang gelar Mesias. Jadi, nanti kalau kerajaan Allah, kerajaan Daud sudah dipulihkan, nanti kalau keturunan Daud yang menyandang gelar Mesias datang, maka yang akan terjadi adalah orang Israel akan tinggal dalam damai, sejahtera, dan kelimpahan. Kota-kota mereka bagus, tanah mereka subur, hasil tanah mereka melimpah. Nah, sekarang Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu ke Kana sekarang. Yohanes bab 2. Di Kana, Bapak Ibu tolong perhatikan berapa banyak wine yang dibuat oleh Yesus. Lihat ke ayat 6. Lihat ke ayat 6, berapa banyak wine yang dibuat oleh Yesus? 6 tempayan,
rata-rata atau isinya berapa? 2-3 buyung, nggak jelas itu. 80 sampai 120 liter. Nggak, rata-rata 100 liter satu buyung. Satu tempayan. Kalau ada 6 tempayan, berarti ada 600 liter wine yang dibuat oleh Yesus. Bapak Ibu, di rumah masih ada wine nggak? Enggak, saya nggak minta, cuma mau tanya. Satu botol itu isinya berapa? 1 liter atau 750 ml? Gantung botolnya, Pak. Isinya itu 1 liter. berapa? 50 kalinya. Atau 1 liter biasanya. 1000 berapa ada 1, berapa. Satu botol wine. Kalau satu botol itu isinya 1 liter, sekarang bayangkan wine yang dibuat oleh Tuhan Yesus itu ada 600 botol. Ya. Akan ada berapa orang yang mabuk kalau ada 600 botol? Akan ada berapa orang yang bisa minum dari sekian banyak wine ini? Bapak Ibu, kalau kerajaan Daud dipulihkan, kalau Mesias datang, maka akan ada kelimpahan anggur, gitu kan? Sekarang, di Kana ada kelimpahan anggur kan? Lalu kita semua diajak untuk membaca, lihat ke ayat 11. Yang dibuat oleh Yesus itu, mengubah air jadi anggur, itu adalah tanda. Tanda apa? Sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-murid percaya. Jadi peristiwa Yesus yang mengubah air jadi anggur bukan soal sekedar Yesus membuat keajaiban. Tapi Yesus mau menunjukkan dia adalah Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan di zaman lampau oleh para nabi. Sama dengan, lihat, kalau Mesias datang, kalau kerajaan Daud, kerajaan Israel dibangun kembali, pembajak akan nyusul penuai. Akan ada panen gandum yang melimpah. Akan ada kelimpahan gandum. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu udah sehari nggak makan gitu ya, tapi jangan bayangkan, nggak usah ngomongin umur, bayangkan umurnya baru 20 atau 25, paling tua 25 dah. Kalau udah seharian nggak makan, kira-kira Bapak Ibu perlu berapa banyak makanan untuk membuat perut kenyang? Kalau dulu ya bisa 2 atau 3 piring, bukan rata, harus menggunung nasinya. Murid-murid Yesus, para pengikut Yesus, 3 hari ikut Yesus, bekal mereka habis. Hari sudah malam sekarang. Dan Yesus menyediakan makanan untuk mereka. 5 roti untuk 5.000 orang, laki-laki, lapar, perempuan nggak dihitung. Kebayang kelimpahan gandum, kelimpahan roti. Jadi mukjizat Yesus yang menggandakan roti, itu juga menjadi tanda kalau Yesus itu adalah Mesias. Nah sekarang begini Bapak Ibu, pernyataan diri bahwa Yesus itu adalah Mesias diungkapkan dengan makanan dan minuman. Pernyataan bahwa Yesus itu adalah Mesias diungkapkan dengan gambaran kelimpahan makanan dan kelimpahan minuman.
Nah, Yesus menunjukkan dirinya siapa sebenarnya dia. Tetapi cara Yesus menjelaskan, cara Yesus mengungkapkan dirinya, itu sekali lagi dengan menggunakan makan. Nah, kelimpahan, kesejahteraan orang di zaman dulu, Bapak Ibu, tidak dihitung berdasarkan berapa banyak deposito yang disimpan, surat berharga yang dipunyai, logam mulia yang disimpan. Bukan itu. Itu sekarang. Tapi Bapak Ibu, bisa orang punya semua harta itu, tapi kalau nggak ada makanan, ya percuma semuanya. Karena kebutuhan dasar manusia itu adalah makanan. Nah, kelimpahan kesejahteraan orang di zaman dulu, itu diukur dengan tersedianya makanan dan minuman untuk jangka waktu yang lama. Nah, Bapak Ibu, yang saya sampaikan ini tadi, melihat Nabi Hosea, melihat Nabi Amos, ya, Tuhan berjanji akan memulihkan keadaan Israel dan Yehuda. Dan pemulihan itu menyangkut soal kesejahteraan juga. Rumah bagus, kota yang megah, panen yang melimpah. Dan kemudian ini digunakan oleh Tuhan Yesus untuk menunjukkan, menjelaskan siapa dirinya. Baik, sampai di sini. Silahkan kalau ada yang mau disampaikan lagi. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya? Enggak ada. Agus, mana Pak Agus? Ngomong sendiri saya. Kalau nggak ada, silahkan ke Yesaya sekarang, bab 11. Yesaya. Yesaya bab 11. Nah, di ayat 11 dan seterusnya, ini Nabi Yesaya bicara seperti Yeremia, Hosea, Amos tadi. Itu lihat ke ayat 11, bab 11 ayat 11. Pada waktu itu, Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur, Mesir, Patros, Ethiopia, Elam, Sinear, Hamat, dan pulau-pulau di laut. Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa dan akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang. Dan akan menghimpun orang-orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi. Kecemburuan Efraim akan berlalu, dan yang menyesakkan Yehuda akan lenyap. Efraim tidak akan cemburu lagi kepada Yehuda, dan Yehuda tidak akan menyesakkan Efraim lagi. Tetapi mereka akan terbang ke barat, ke atas lereng gunung Filistin. Bersama-sama mereka akan menjarah Bani Timur. Mereka akan merampas Edom dan Moab, dan orang Amon akan patuh kepada mereka. Tuhan akan mengeringkan teluk Mesir dengan nafasnya yang menghanguskan, serta mengacungkan tangannya terhadap sungai Efrat, dan memukulnya pecah menjadi 7 batang air, sehingga orang-orang dapat melaluinya dengan bergasut. Maka akan ada jalan raya bagi sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur, seperti yang telah ada untuk Israel dahulu,
pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Bisa merasakan kan? Ini Yesaya bicara tentang orang-orang Israel, orang Yehuda yang sudah dibuang dan terserak ke banyak negeri. Tetapi Tuhan akan membawa mereka kembali ke tanah air mereka. Nah, kemudian lihat ke ayat 11 tadi. Tuhan akan mengangkat tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tertinggal di negeri-negeri lain. Tuhan akan membawa mereka kembali ke negeri mereka. Dan kalau mereka sudah kembali, nah Bapak Ibu tolong lihat sekarang ke ayat 14. Hal yang seperti ini enggak kita kenal di dalam masyarakat atau dunia modern. Mereka akan terbang ke barat, ke atas lereng gunung Filistin. Bersama-sama mereka akan menjarah Bani Timur. Mereka akan merampas Edom dan Moab. Orang Amon akan patuh kepadanya. Ini model kehidupan yang baik zaman dulu. Menaklukkan negeri-negeri lain. Dan negeri-negeri lain yang sudah takluk akan datang dan membawa upeti. Ini kesejahteraan, tapi gambaran model zaman kuno ya. Dan kita tidak bisa menggunakan itu begitu saja. Kalau di kitab Wahyu ada juga unsur seperti itu. Orang-orang dari negeri, dari banyak bangsa akan datang ke Yerusalem surgawi untuk membawa harta benda mereka. Nah, yang kita lihat di sini, kalau orang Israel, orang Yuda sudah kembali ke negeri mereka, maka mereka akan menjadi bangsa yang kuat, yang bisa menaklukkan musuh-musuh atau bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Nah, kemudian apa yang akan terjadi selanjutnya? Kita ke dari ayat 1. Pernah melihat singa pantang daging? Singa pantang daging. Belum pernah. Lihat ke ayat 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Dan taro yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmah dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Siapa tunas ini? Perhatikan, tunas keluar dari tunggul Isai. Kiasannya, kalau dimengerti harafiah, Bapak Ibu bayangkan ada pohon yang dipotong, ya. Lalu setelah beberapa waktu, dari tunggul, dari pohon yang dipotong tadi akan keluar tunas, dan kemudian akan muncul batang-batang yang baru. Nah, ini yang disebut tunas keluar dari tunggul. Isai itu ayah Daud. Ya, kenapa tidak disebut tunggul Daud, tapi tunggul Isai? Teks ini, Bapak Ibu, tolong lihat begini. Kalau membaca nanti ayat 3, 4, dan selanjutnya, jelas ini bicara tentang raja. Raja yang akan datang sama dengan Mesias. Di sini Mesias digambarkan sebagai tunas. Gitu ya, tunas. Kalau di kitab Wahyu jelas dipakai ini tunas Daud. Tapi teks ini bicara tentang datangnya Raja Mesias. Nanti kalau Raja Mesias datang, maka dia akan disertai oleh Roh Tuhan. Seperti Saul ketika diurapi, ya, Roh Tuhan menyertainya. Ketika Daud diurapi, Roh Tuhan menyertai Daud. Ketika Mesias datang,
maka nanti roh Tuhan akan menyertainya. Kemudian ayat 3. Kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Raja ini akan bertindak sebagai hakim yang adil, yang tidak bisa disuap, yang karena disertai oleh roh Tuhan, dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang enggak baik. Perhatikan, tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tidak seperti, misalnya kalau raja-raja zaman dulu mau mengambil putusan ini dan itu, memperhatikan para penasehat. Lalu berdasarkan kata-kata penasehat, raja ambil putusan. Nah, nanti Raja Mesias tidak akan begitu. Dia disertai oleh roh Tuhan, sehingga dia tahu siapa yang benar dan siapa yang tidak benar. Nah, kemudian, orang-orang lemah akan mendapatkan perhatian dari Raja Mesias ini. Tidak seperti di zaman para nabi yang harus melihat bagaimana orang-orang lemah menjadi korban penindasan. Bagaimana orang-orang yang lemah dieksploitasi untuk mendapatkan kekayaan bagi orang-orang yang punya kekuasaan. Di zaman Mesias, nanti ya orang-orang lemah, orang-orang yang susah akan mendapatkan perhatian. Lalu, ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat. Dan dengan nafas mulutnya, ia akan membunuh orang fasik. Mesias datang dengan kekuasaan. Dia memiliki kekuasaan. Dan kekuasaan seorang raja di zaman dulu menjamin keamanan rakyatnya. Kan? Kalau rajanya kuat, punya pasukan yang kuat, maka rakyatnya terjamin keamanan. Nah, lihat, ia akan menghajar bumi dengan perkataan, lalu membunuh orang fasik dengan nafas mulutnya. Mesias akan datang dengan kuasa ini. Lalu, ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang, tetap terikat pada pinggang. Mesias tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan dia akan setia pada kebenaran. Mengatakan sesuatu yang benar, mengambil putusan berdasarkan kebenaran. Nah, kemudian, kalau nanti Raja Mesias itu sudah memerintah, perhatikan, semua orang akan hidup tenang gitu ya. Yang kuat tidak akan menindas, yang lemah tidak akan ditindas. Yang lemah akan dijaga, dilindungi, sehingga semua akan hidup dengan tenang. Dan ketenangan itu tidak hanya menyangkut soal hubungan antar manusia. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan bersama-sama makan rumput, dan anaknya akan bersama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung. Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Nah, Bapak Ibu, yang tolong diperhatikan ayat 6 ya. Serigala, domba, macan tutul, kambing. Anak lembu, anak singa. 7, lembu, beruang. Singa, lembu. Ini kan yang disebut itu pasangan pemangsa dan mangsa.
singa dan lembu. Mereka nggak akan bisa hidup bareng. Pemangsa melihat hewan mangsa itu sebagai makanan yang ya harus dibunuh supaya dia bisa makan. Lihat gambaran harafiahnya, situasinya ya. Serigala tinggal bersama domba. Normalnya serigala ganggu domba. Gembala yang baik itu akan berdiri di depan domba-domba untuk siap perang lawan serigala. Nah ini serigala tinggal bersama domba. Bayangkan serigala main-main sama domba. Bayangkan macan tutul berbaring di samping kambing. Bayangkan juga anak lembu, anak singa makan rumput. Nah ini yang agak repot membayangkan. Karena gigi, struktur gigi sapi dan struktur gigi singa kan beda. Struktur gigi binatang herbivora dengan yang karnivora kan sudah pasti berbeda. Tetapi Bapak Ibu selanjutnya kita lihat apa arti kiasan ini. Tidak ada lagi antara pemangsa dan manusia. Binatang yang biasa menjadi mangsa itu tidak akan tenang ketika melihat pemangsa datang. Binatang yang biasa menjadi mangsa tidak akan bisa menerima kehadiran pemangsa. Tapi nanti di zaman Mesias, kalau kerajaan Daud sudah didirikan kembali, maka akan ada damai bukan antara sesama manusia saja, tetapi antara manusia dengan alam juga akan mengalami kedamaian. Nah sebenarnya begini Bapak Ibu, apa yang disampaikan di Yesaya bab 11 mulai dari ayat 6 sampai dengan 8, ini bahasa puisi dari Kitab Kejadian bab 1. Tolong lihat bab 1 Bapak Ibu. Kejadian bab 1 ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, ku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Jadi ayat 29 itu bicara tentang manusia. Tuhan sudah mengatur makanan untuk manusia dan untuk binatang. Manusia jadi disediakan makanan. Makanannya apa? Tumbuhan berbiji, gandum, jelai. Lalu lihat pohon yang buahnya berbiji, ya, pohon-pohon buah-buahan itu. Yang zaitun, apel dan seterusnya. Nah, untuk binatang, semua binatang ini ya sudah disediakan makanan dan makanannya adalah tumbuh-tumbuhan hijau. Untuk semua binatang, makanannya tumbuhan hijau. Nah, di kitab Nabi Yesaya bab 11 tadi, singa makan jerami. Jadi, apa yang disampaikan di kitab Kejadian, itu di kitab Nabi Yesaya digambarkan dengan bahasa puisi. Tapi semua itu untuk menunjukkan kalau Raja Mesias sudah datang, semua akan hidup dengan tenang, tentram. Nah, kemudian sekarang balik ke kitab Nabi Yesaya tadi.
Lihat ke ayat 9. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panci-panci bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Nanti kalau Raja Mesias datang, lihat unsur yang lain di ayat 9 tadi. Semua orang akan hidup sebagai orang-orang yang mengenal Allah. Maksudnya, orang-orang yang tahu yang dikehendaki oleh Allah, memiliki sikap takut akan Allah, sehingga akan hidup menurut kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu, di Yesaya 11 ini memang tidak bicara tentang kekayaan, tentang makanan gitu ya. Tapi lihat, unsur keamanan, ketenangan, karena ada raja yang kuat. Ini menjadi penting. Kenapa? Kita sudah lihat waktu kita belajar kitab Taurat, khususnya di kitab Yosua itu ya. Tuhan memberikan Israel tanah Kanaan. Mereka bisa menanam macam-macam tanaman. Mereka bisa memungut hasilnya. Dan mereka bisa makan dengan kelimpahan, tidak perlu berhemat. Tetapi ada unsur yang lain. Allah mengaruniakan kepada mereka keamanan. Orang bisa menikmati hidup dengan kelimpahan makanan dan harta benda, tetapi keamanan, ketenangan itu jelas sangat diperlukan. Sekarang ini begini, Bapak Ibu, tiba-tiba saya teringat satu novel yang saya baca dulu. Novelnya judulnya Shame, Rasa Malu. Novel itu bercerita tentang ini, orang Hindu di Bangladesh. Orang-orang Hindu di Bangladesh. Mereka hidup ketika Bangladesh memisahkan diri dari India, mayoritas orang Bangladesh Muslim. Dan kemudian tetap ada orang Hindu di sana. Tetapi yang kemudian terjadi gara-gara peristiwa Masjid Babri atau kuil Ayodhya di India, di mana orang-orang Muslim India dibunuh oleh orang-orang Hindu. Nah, mendengar itu, orang-orang Muslim di Bangladesh itu mengusir, membunuh orang-orang Hindu yang ada di Bangladesh. Jadi mereka harus pergi meninggalkan negeri mereka. Mereka harus meninggalkan kekayaan mereka. Mereka harus meninggalkan semuanya. Dan kemudian pergi. Perginya kemana? Salah satu tempat yang mereka datangi itu adalah Kalkuta. Lalu ketemulah, itu salah satu, apa menyebutnya ya, yang membuat orang Kalkuta, banyak orang miskin, lalu Ibu Teresa harus mengurusi mereka. Itu karena pelarian dari Bangladesh. Salah satunya itu. Nah, ini saya hanya mengajak untuk lihat. Bisa orang punya kekayaan, punya kelimpahan. Tapi kalau tidak ada keamanan, maka tidak ada ketentraman juga. Nah, baik Bapak Ibu, sampai di sini apakah ada yang mau disampaikan? Jadi pada mikir apa sekarang? Mikir Babel, Pak. Nah, kemudian begini Bapak Ibu, kalau kita mau berdoa, memohon bantuan Tuhan, maka kita juga memikirkan kesejahteraan, tentang makanan, pakaian, dan seterusnya.
tapi juga kita mohon kepada Tuhan supaya memberikan keamanan untuk negeri kita. Percuma kita miliki semuanya kalau hidup kita nggak aman. Dan ya kalau rakyat biasa, gimana urusan jaminan keamanan kalau lawannya adalah, atau yang membuat tidak aman adalah kekuatan yang besar-besar. Maka yang terus kita bisa kerjakan, kita bisa lakukan itu adalah mohon bantuan kepada Tuhan supaya mengaruniakan, memberikan keamanan kepada negeri kita ini. Terima kasih, selamat malam. Baik Pak Seto, terima kasih banyak Pak malam hari ini pengajarannya. Kita masih akan berlanjut dengan 2 sesi lagi ya Pak ya. Bapak Ibu sekalian, kita ikuti terus topik ini sampai selesai nanti. Baik, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Pak Okada. Silakan Pak. Baik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur telah mendampingi kami selama belajar. Semoga apa yang kami belajar malam ini di tema kesejahteraan bersama dan janji Allah oleh Bapak Seto mendatangkan kebijaksanaan dalam pengetahuan yang benar. Sebentar lagi kami kembali aktivitas masing-masing dan istirahat malam. Lindungilah kami selama istirahat dan berikanlah berkat baru di esok hari. Kemudian kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Okada. Terima kasih. Sekalian.